Baiklah Nanda, sebelum kita lanjutkan tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah, terlebih dahulu Ibu akan memberi penjelasan sedikit mengenai kota Mekah. Mekah merupakan sebuah kota kuno yang mulai dikenal dalam sejarah sejak zaman Nabi Ismail bin Ibrahim. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 37, yang artinya, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau atau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur." Hal ini menunjukkan bahwa doa ini adalah doa berikutnya sesudah doa pertama yang dipanjatkan ketika Nabi Ibrahim pergi meninggalkan Hajar dan putranya Nabi Ismail. Hal ini terjadi sebelum Baitullah atau Ka'bah di Mekah dibangun. Sedangkan doa yang kedua ini dipanjatkan sesudah ia membangun Baitullah sebagai pengukuhannya dan ungkapan keinginannya yang sangat akan ridho Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kita akan membahas tentang substansi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Rasulullah SAW secara umum, Rasulullah SAW berdakwah di Mekah, mengajak masyarakat kafir Quraisy untuk memeluk agama Islam, yakni satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun secara khusus ada beberapa substansi dakwah Rasulullah SAW. Hal ini akan kita pelajari pada pembahasan materi kali ini. Yang pertama yang merupakan substansi atau pokok dakwah Rasulullah SAW di Mekah yaitu meluruskan akidah. Masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam pernah mengikuti beberapa agama samawi, seperti agama Hanif, yaitu agama yang diturunkan oleh Nabi Ibrahim, kemudian agama Yahudi, agama yang dibawa oleh Nabi Musa, lalu juga ada agama Nasrani, agama yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam dengan Injil sebagai kitab sucinya. Tauhid masyarakat Arab sebelum Islam yang diluruskan oleh misi dakwah Nabi Muhammad SAW ini adalah agama ardi atau agama bumi dan kepercayaan tahayul. Adapun yang termasuk ke dalam agama ardi di sini yaitu yang pertama agama wasani, itu agama yang menyembah berhala yang terbuat dari batu, kayu, dan emas, seperti yang dilakukan oleh kebanyakan kaum kafir Quraisy di Mekah pada saat itu. Kemudian agama Majusi, atau agama yang menyembah matahari dan api. Lalu ada juga agama penyembah cakrawala, seperti matahari, bulan, bintang, dan beranggapan bahwa semua cakrawala tersebut merupakan sumber tenaga dan kekuatan. Selanjutnya ada agama animisme, yaitu agama yang menyembah benda-benda alam seperti air, angin, udara, dan sejenisnya. Lalu ada juga agama penyembah makhluk halus. Semua praktik agama dan kepercayaan yang menyesatkan tersebut itulah yang diluruskan oleh Rasulullah SAW
melalui misi dakwahnya di Mekah. Ini menjadi agenda pokok atau substansi dalam mengajak masyarakat Arab sebelum Islam untuk masuk ke dalam agama Islam secara sempurna. Yang kedua, yang menjadi substansi dakwah Rasulullah di Mekah itu memperbaiki akhlak. Masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam, kita ketahui bahwasanya mereka adalah orang-orang yang jahiliyah. Predikat jahiliyah ini bukan berarti mereka bodoh secara total. Dalam banyak hal, masyarakat Arab ini sebelum datangnya Islam memiliki keunggulan, seperti daya ingat mereka sangat kuat. Mereka mempunyai keterampilan berdagang. Mereka juga merupakan seorang kesatria dalam berperang. Mereka termasuk orang-orang yang setia kepada teman atau kelompoknya, menepati janji, sangat menghormati tamu, suka tolong-menolong antar kabilah, dan masih banyak yang lainnya. Namun, predikat jahiliyah yang melekat pada masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam lebih kepada keyakinan dan praktik beragama mereka. Masyarakat Arab sebelum Islam telah menyimpang, bahkan telah meninggalkan ajaran agama nenek moyang seperti yang telah diajarkan oleh para nabi dan rasul sebelumnya, seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi dan rasul ini telah mengajarkan dan menanamkan ajaran agama tauhid yang menyembah hanya kepada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam mengikuti dan meyakini agama dengan banyak Tuhan atau politeisme, seperti meyakini berbagai berhala sebagai Tuhan, menyembah malaikat, menyembah api, dan menyembah benda-benda lainnya. Dari keyakinan mereka yang menyimpang ini, sangat berpengaruh terhadap akhlak dan perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari. Di antara akhlak atau perbuatan atau perilaku masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam yang menyimpang, yaitu di antaranya mereka sangat merendahkan kaum wanita, lalu juga sering bermusuhan. Permusuhan di sini bisa jadi dalam persoalan yang kecil, misalnya masalah persoalan unta, mereka bisa berperang sampai bertahun-tahun dan mengorbankan banyak jiwa. Lalu mereka suka melakukan mabuk-mabukan dan bersumpah palsu. Selanjutnya, substansi dakwah Rasulullah SAW setelah meluruskan akidah dan memperbaiki akhlak adalah menyampaikan persamaan hak dan derajat. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab mengukur perbedaan hak dan derajat berdasarkan kepada status sosial, sehingga terjadilah jarak antara bangsawan dengan hamba sahaya. Ajaran Islam yang didakwakan oleh Rasulullah SAW sangat bertentangan dengan tradisi dan pandangan hidup yang demikian. Islam, sebagai ajaran agama yang diridhoi oleh Allah, memandang setiap manusia memiliki hak dan derajat yang sama, yakni sama-sama sebagai hamba Allah. Yang membedakannya hanyalah satu, yaitu masalah nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Standar persamaan hak dan derajat manusia yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini dalam mengemban misi dakwah Islam di Makkah telah membuat kelompok masyarakat dan tokoh kafir Quraisy merasa marah. Kelompok bangsawan menolak dan melakukan pemberontakan kepada Nabi Muhammad. Mereka merasa tidak pantas untuk disejajarkan dengan para budak yang mereka miliki.